Hello everyone. Good morning Miss Mary and friend. Let me introduce myself. My name is Monica Bimiwati, NPM 21 16 1 20 155. I'm a student at STIA Gentiaras. My majoring is management. And today, I will show you about my presentation, Chapter 1, Introduction to Human Resource Management. Bab 1 Pendahuluan. Apa sih itu manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Definisi manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM atau sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. A. Pentingnya manajemen. Untuk mengatur semua kegiatan dalam sebuah organisasi, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan kebutuhan organisasi, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dengan manajemen daya guna dan hasil guna, unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur pada kegiatan manajemen pertama, manusia atau man. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Kedua, uang atau money. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Ketiga, material atau materials. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Keempat, mesin atau mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Kelima, ada metode atau method. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Keenam, pasar atau market. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Dasar-dasar manajemen. Pertama, adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. Kedua, adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai. Ketiga,
adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Keempat, adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. Kelima, adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. Keenam, adanya human organization. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada di dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat plan atau perencanaan, organizing atau organisasi, actuating atau tindakan, dan controlling atau pengawasan. Manajemen unsur-unsurnya ada 6M, yaitu yang pertama manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Kedua, manajemen pembelanjaan merupakan suatu proses tentang merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengontrol dana atau keuangan yang dimilikinya, baik sebagai staf atau pemimpin bagi dirinya sendiri. Yang ketiga ada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Keempat, ada manajemen biaya. Manajemen biaya adalah proses menemukan dan melaksanakan suatu perencanaan, estimasi, anggaran pekerjaan dengan cara yang benar. Kelima, ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi. Keenam, ada manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas ketatausahaan dari suatu kantor. B. Wewenang atau authority. Wewenang merupakan alat atau dasar hukum untuk bertindak. Sedangkan delegasi, wewenang merupakan kunci dinamika organisasi. Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Sentralisasi wewenang adalah bila sebagian besar kekuasaan masih tetap dipegang oleh pimpinan. Sentralisasi wewenang mengakibatkan pimpinan sibuk bekerja, sedangkan bawahan bekerja santai saja. Desentralisasi wewenang adalah apabila sebagian kecil kekuasaan dipegang pimpinan, sedangkan sebagian besar kekuasaannya didelegasikan kepada bawahan. Dengan desentralisasi wewenang, pimpinan mempunyai banyak waktu untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi bawahannya. Karakteristik artinya, pihak bawahan menerima wewenang dari atasan, tetapi pada saat yang sama, atasan yang bersangkutan tetap memiliki wewenang tersebut. C. Organisasi. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 1. Struktur dan bagan organisasi. Struktur dan bagan organisasi atau organization chart memberikan manfaat dan informasi penting tentang hal-hal berikut. Pertama, pembagian kerja artinya setiap kotak
akan mewakili tanggung jawab seseorang atau submit untuk bagian tertentu dari beban kerja organisasi. Kedua, informasi atasan dan bawahan, artinya bagan organisasi akan menunjukkan garis komando atau siapa atasan dan siapa bawahan. Ketiga, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, artinya uraian kotak-kotak menunjukkan tugas-tugas kerja organisasi atau bidang-bidang tanggung jawab yang berbeda. 4. Pengelompokan bagian-bagian kerja artinya keseluruhan bagan menunjukkan dasar pembagian aktivitas organisasi atau atas dasar wilayah, produksi, enterprise function, dan lain sebagainya. 5. Tingkat manajer artinya sebuah bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan secara perseorangan, tetapi juga hierarki manajemen secara keseluruhan. Semua orang yang melapor kepada orang yang sama berada pada tingkat manajemen yang sama. Tidak jadi soal di mana kemunculan mereka pada bagan. Keenam, pimpinan organisasi artinya bagan organisasi menunjukkan sistem kepemimpinan organisasi, apa pimpinan tunggal atau segitiga, atau pimpinan kolektif atau kerucut. Tujuan organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatan ekonomis rasional. Organisasi sosial bertujuan memberikan pelayanan, sedang prinsip kegiatannya ialah pengabdian sosial, misalnya Organisasi Republik Indonesia. Hubungan dalam organisasi, pimpinan yang cakap harus memelihara semua hubungan itu secara harmonis, supaya potensi organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Tugas menjaga hubungan ini sangat sulit karena latar belakang karyawan yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi tersebut. Terima kasih.